Teater Sanggar Prativi Jakarta dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio. Tanah Semenanjung. Gila itu Wong Agung Wilis yang dulu pernah dikatakan Mangku Ningrat. Ternyata dia masih hidup. Pardon. Kenapa bisa begitu, hei? Terhadap pribumi biadab kita orang bisa kalah. Mereka punya berdiri dari mana? Naskah ditulis oleh J.F.R. Sarjono, diolah dari novel trilogi Putu Prabadarana. Teknik dan montase Edwin Sutandi. Hiasan musik dan sutradara C. Isprionoka. Dalam episode kelima ini dengan judul Tuturan Bencana. Setelah Hendrik pergi meninggalkan istananya, Ayu Chandra tiba-tiba teringat akan anaknya yang bernama Ayu Bali. Dengan perasaan geram bercampur sedih, karena menurut laporan lambung, anaknya menginap di rumah Gusti Murah Kaba-Kaba, Ayu Chandra segera bergegas hendak menemuinya. Ketika ia sampai di tempat tujuan, jantungnya mendadak berdegup lebih cepat. Bukan karena bertemu dengan kekasih yang sudah sekian lama dirindukannya, melainkan karena yang membukakan pintu adalah Murah Kaba-Kaba. Silakan Gusti Ratu, silakan masuk. Wah, sungguh tak menyangka bahwa Paduka Gusti Ratu suka datang ke rumah hamba. Mana anak saya yang mulia? Ada Gusti Ratu. Tetapi sebelum Paduka menemui Putri Paduka, ada baiknya Paduka tenang dulu. Saya sudah tenang, Yang Mulia. Saya tidak gugup, apalagi takut berhadapan dengan Yang Mulia. Iya, hamba tahu Gusti Ratu. Tetapi jika hamba melihat raut wajah Paduka, jelas bahwa Paduka sedang marah kepada hamba. Padahal hamba tidak tahu apa kesalahan hamba terhadap Paduka. Saya sungguh senang bahwa Yang Mulia tahu saya sedang marah kepada Yang Mulia. Apakah kesalahan hamba? Yang Mulia telah mencuri anak saya. Mencuri Putri Paduka? Iya. Yang Mulia telah mencuri anak saya Ayu Bali dan menyembunyikannya di rumah ini. Gusti Ratu, hamba sungguh tidak mengerti yang Paduka maksudkan. Belumkah saya berkata dengan jelas? Yang Mulia telah mencuri anak saya. Maaf Gusti Ratu. Putri Paduka Ayu Bali memang sekarang ini ada di rumah hamba, tetapi bukan karena hamba curi. Mengambil anak saya tanpa seizin saya berarti mencuri. Hamba tidak merasa mengambil Putri Paduka. Putri Paduka datang sendiri ke rumah hamba. Tetapi pasti karena Yang Mulia paksa, bukan? Juga bukan karena hamba paksa, Gusti Ratu. Putri Paduka benar-benar datang sendiri ke rumah hamba. Beliau ingin berkenalan dengan hamba. Apakah hamba akan menolak? Apalagi ketika Putri Paduka itu meminta kepada hamba agar hamba perbolehkan menginap di rumah hamba. Ketika itu hamba benar-benar bingung, Gusti Ratu. Hendak hamba tolak. Hamba takut beliau tuduh tidak menghargai kehendak seorang putri raja. Tetapi jika hamba terima... Yang Mulia senang, begitu bukan? Tidak Gusti Ratu. Tetapi hamba bingung. Maksud hamba, ternyata Putri Paduka memaksa. Jadi akhirnya hamba memperbolehkan Gusti Ratu. Cukup Yang Mulia. Yang penting panggilkan anak saya sekarang juga. Jika tidak, maka saya akan memaksa masuk ke dalam dan memanggilnya sendiri. Ibu! Anakku! Maafkan aku, Ibu. Maafkan.
Mari kita pulang, anakku. Ibu sangat rindu kepadamu. Gusti, Putri Ayu Bali. Apa Tuan Kaba-Kaba? Saya sungguh tidak terima bahwasanya Tuan telah begitu bersikap tidak sopan terhadap ibu saya. Hati Tuan hampa rasa, dan pikiran Tuan pun buta kebijakan. Tuan anggap apa ibu saya? Tidakkah Tuan tahu bahwa ibu saya adalah seorang prameswari Raja Blambangan? Seharusnya Tuan hormat kepada beliau dan bukannya berbicara kasar. Sebentar dulu Gusti Putri. Saya tidak merasa berbicara kasar ataupun bersikap tidak sopan terhadap Ibu Paduka. Sungguh. Diam! Tuan tidak usah ingkar. Dari ruang dalam sana, saya bisa mendengar jelas nada dan gaya Tuan selama berbicara kepada ibu saya. Kedengarannya memang berhamba-hamba, tetapi gaya dan nada bicara Tuan sangat menyakitkan. Sudahlah anakku, tidak perlu kau membela ibumu. Ibu mampu membela diri. Tapi Bu, aku tidak terima dia telah bersikap kasar terhadap ibu. Ibu tahu anakku, ibu tahu. Nah, apakah kau mau pulang sekarang? Iya, mari kita pulang saja ibu. Izinkan kami pulang yang mulia. Tunggu dulu, hamba. Lambung, Hamba yang mulia. saya baru saja melihat Gusti Ratu sudah pulang bersama-sama Nak Ayu Bali. Benar yang mulia. Gusti Ratu telah menjemput Gusti Putri Ayu Bali dari rumah Tuan Murah Kaba-Kaba. Apakah kau tahu? Tahu sekali yang mulia. Gusti Ratu mendatangi Tuan Kaba-Kaba karena hamba pernah melapor kepada beliau bahwa Gusti Putri ada di sana. Kalau begitu, kau tentunya juga tahu di mana Nak Ayu Telaga, Lambung. Wah, mengenai Gusti Telaga, hamba belum berhasil menemukan yang mulia. Apakah belum kau coba di rumah seorang dari para menteri itu? Wah, sudah yang mulia. Tentu saja tidak secara langsung menanyakan. Seperti ketika hamba mencari Gusti Ayu Bali. Untungnya hamba kenal dengan seorang dari pembantu-pembantu Tuan Kaba-Kaba itu. Dia yang membantu hamba yang mulia. Kasihan Nak Ayu Bali dan Gusti Ratu. Hamba juga merasa kasihan yang mulia. Putri cantik-cantik kok menjadi korban pengaruh candu. Apa? Menjadi korban pengaruh candu? Loh, apakah yang mulia belum mendengar beritanya? Belum? Kau sendiri dari siapa beritanya? Ya, dari pembantu Tuan Kaba-Kaba itu. Dan sepertinya Gusti Ayu Bali itu sudah cukup parah yang mulia. Jangan-jangan Nak Ayu Telaga pun sama nasibnya. Ya, mungkin yang mulia. Ada-ada saja yang harus diderita keluarga Mangkuningrat. Benar yang mulia. Tetapi Gusti Ratu itu orang yang kuat. Beliau begitu tabah menghadapi cobaan-cobaan. Apakah pengaruh candu itu juga sudah melanda para kawula Lambung? Wah, sejauh ini hamba belum melihat yang mulia. Tetapi yang hamba khawatirkan, jangan-jangan gadis-gadisnya sudah lebih dulu ketagihan candu yang mulia. Mengapa para gadis yang lebih dulu ketagihan? Karena hamba lihat banyak gadis-gadis Blambangan yang cantik-cantik sudah terperangkap di rumah para menteri itu. Bahkan ada seorang menteri berhasil dilayani oleh 3 orang gadis. Mereka begitu mudahnya mendapatkan gadis hanya dengan menggunakan kekuatan candu. Iya. Ya, sekali mencoba, seseorang akan mulai merasakan nikmatnya. Akibatnya, dia ingin mencoba lagi. Dan bila terjadi bahwa orang yang sudah ketagihan tidak menghisap candu, wah, dia akan sangat menderita yang mulia. Iya. Saya tahu Lambung. Agaknya para menteri itu memanfaatkan derita ketagihan gadis-gadis itu. Mereka akan memberinya lagi asal keinginan mereka dipenuhi. Benar yang mulia. Karena ketagihan itulah gadis-gadis cantik menjadi terperangkap. Ya, demi candu mereka mau mengorbankan segala-galanya. Iya, demi candu yang memberikan kenikmatan sesaat, mereka relakan kebahagiaan yang benar-benar sejati. Lemah lunglai tubuh Gusti Murah Kaba-Kaba ketika ia melihat Ayu Bali dibawa pulang oleh ibunya. Namun rasa kecewa akibat kepergian Ayu Bali mendorong dirinya untuk mencari jalan bagaimana ia bisa mendapatkan Ayu Bali kembali. Mendadak ia teringat Mas Anom yang pernah membawa gadis itu kepadanya. Silakan Tuan Murah. Celaka yang mulia, celaka. Ada apa Tuan? Ada apa? Bali kabur. Kabur? Iya, kabur. Dia pulang ke istana bersama-sama Gusti Ratu.
Jadi Kanda Ratu datang ke rumah Tuan. Ya, beliau datang dan langsung menanyakan putrinya sambil marah-marah. Bahkan beliau tuduh mencuri Ayu Bali. Apakah ini tidak gila? Saya harap Tuan sabar dulu. Apa? Sabar? Bagaimana saya bisa sabar, Yang Mulia? Saya ini benar-benar mencintai Ayu Bali. Dan saya sudah membulatkan tekad saya untuk memperistrinya. Saya ini sedang patah hati, Yang Mulia. Hati saya sangat kecewa. Di samping tidak terima karena dituduh mencuri, saya tidak bisa sabar, Yang Mulia. Tidak bisa. Tapi ini kan bukan salah saya, Tuan. Iya, saya tahu. Tetapi apakah Yang Mulia akan berpangku tangan saja? Akan diam dan tenang-tenang saja? Saya harus bagaimana, Tuan? Saya harus berbuat apa? Terserah Yang Mulia. Yang penting Ayu Bali harus kembali ke rumah saya. Cukup. Tetapi ini sudah sulit keadaannya, Tuan. Sulitnya bagaimana? Kan Ayu Bali sudah tidak bebas lagi. Dia pasti akan dilarang untuk pergi kemana-mana. Jelasnya, anak itu sudah ada dalam pengawasan Kanda Ratu. Pokoknya Yang Mulia harus bisa mencari jalan bagaimana Ayu Bali bisa kembali lagi ke tangan saya. Itu saja permintaan saya. Ya, saya akan mencoba dan berusaha. Tetapi saya tidak berani menjanjikan hasilnya. Bisa gagal maksud Yang Mulia? Iya, bisa gagal. Tetapi bukan karena saya tidak mau berusaha, melainkan karena keadaannya ya memang sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah sulit. Boleh saja Yang Mulia gagal. Boleh. Tetapi kegagalan Yang Mulia akan berakibat kerugian yang harus Yang Mulia derita. Sungguh sulit kedudukanku sekarang ini. Kalau aku gagal mengembalikan Ayu Bali kepada orang itu, aku pasti akan dipecat dari jabatanku sebagai kepala punggawa. Yang dia maksudkan dengan kerugian itu pasti pemecatan. Itu pasti. Hanya saja dia tidak mau berterus terang sekarang. Kalau aku benar-benar dipecat, aku akan kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup senang. Dengan jabatanku sebagai kepala punggawa, aku menjadi mempunyai wibawa. Apapun yang kuminta dari orang-orang tertentu pasti dikabulkan. Kalau begitu, aku harus mencari jalan bagaimana aku bisa mengembalikan Ayu Bali. Tetapi sebenarnya aku tidak sampai hati menyengsarakan anak itu. Tidak, aku kasihan. Tetapi aku juga tidak mau hidup menderita. Mana yang benar? Aku sudah sampai di halaman rumah Tuan Murah Kaba-Kaba. Dan kulihat pintu depannya masih terbuka. Jangan-jangan dia sudah tidak bersedia menerimaku. Padahal hanya dia yang bisa memulihkan tenagaku. Siapakah itu yang berdiri di depan pintu rumahnya? Kalau tidak salah, dia adalah Lambung yang tentunya diutus ibu untuk mencariku. Ya, sebaiknya aku bersembunyi dulu di tempat yang gelap ini. Oh, Lambung, mari masuk. Ayo. Oh, terima kasih, Tuan. Ada kepentingan apa malam-malam begini, Lambung? Hamba diutus Gusti Ratu untuk mencari Gusti Putri. Siapa yang kau maksud? Ayu Bali atau Ayu Telaga? Ayu Bali, Tuan. Loh, aku tidak mengerti, Lambung. Bukankah putri beliau itu sudah pulang bersama Gusti Ratu? Tadi siang beliau datang kemari untuk menjemput Ayu Bali. Benar, Tuan. Hamba sendiri juga melihat ketika Gusti Ayu Bali digandeng Gusti Ratu. Nah, mengapa masih dicari? Apakah Ayu Bali pergi lagi? Benar, Tuan. Semua mencari beliau di bilik peraduan, tetapi ternyata beliau tidak ada. Apakah juga sudah dicari di Taman Sari? Pokoknya sudah dicari kemana-mana, Tuan. Akhirnya Gusti Ratu mengutus hamba untuk mencoba mencari di rumah Tuan. Tetapi dia tidak kemari, Lambung. Sungguh, saya tidak menyembunyikan anak itu. Tidak percaya? Silahkan periksa seluruh bagian rumah saya. Mari, masuklah saja. Ya, jika memang tidak ada di sini, sudah saja, Tuan. Hamba hendak segera kembali. Atau mungkin juga ke tempat yang mulia Kuda Bedah. Bisa dicoba dicari di sana. Apakah Gusti Bali juga kenal dengan Tuan Kuda Bedah? Tentu saja kenal. Kedua putri Gusti Ratu itu sudah kenal dengan para menteri yang saya bawa dari Bali. Baiklah, Tuan. Kalau begitu,
akan hamba coba mencari ke rumah Tuan Kute Bedah saja. Semoga beliau ada di sana. Ya, silahkan. Selamat malam, Tuan. Selamat malam. Lambung sudah pulang, tapi aku tidak berani bertemu lagi dengan Tuan Kaba-Kaba. Ya, dia tentu masih dendam padaku, sehingga dia tidak mungkin mau menerimaku lagi. Apalagi sampai mau memberikan candu. Padahal rasanya aku sudah tidak tahan lagi. Aku merasa gelisah dan bingung. Dan tubuhku lemas sekali. Kemana aku akan mencari candu? Ayu Bali masih duduk seorang diri di sebuah tempat yang gelap, serta tak mungkin dilewati orang. Baginya, kembali ke rumah Gusti Murah Kaba-Kaba adalah tidak mungkin. Namun tanpa candu, rasa gelisahnya tidak akan kunjung hilang. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan diperbuat anak Ayu Chandra itu demi mengobati rasa ketagihannya? Untuk mengetahui jawabannya, silakan mengikuti lanjutan kisah anak raja ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.